Asale Yoni ngoten. Yoni. Nggih. Oh. Nah, eta pundene asline mriko punden kursi. Sangat indah sekali ternyata ya. Sawah yang berbentuk terasiring kemudian berpadu dengan hutan pinus ya dan hutan sengon. Ini kaki seribunya lagi berjalan santai ini, tengok-tengok. Kelihatannya mencari makan ini. Mbah, permisi Mbah Rahayu. Mbak undur-undur permisi Mbah. Penunggu punden ini juga kita permisi sowan, kita uri-uri budaya. Nah, disinilah kita menemukan jejak kekunoan itu. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Asale Yoni ngoten. Yoni. Nggih. Oh. Nah, eta pundene asline mriko punden kursi. Leman dhuwur nih kok. Kursi Punden kursi mriku. celeke air terjun ya. Nggih. Oh, nggih. Nggih. Niku. Nggih, oh, Itu semerat. sebut punden kursi ini. Oh. Nah, nek mriku mangke sejarahnya ya napa menurut penutarane tiang-tiang Singen, Pak? Ada yang singen niku pokoknya nyelamet-nyelamet tandurane kiwa tengene niku disebut sogo mriku. Sogo mriku. Nggih. Sampai saat ini kita sogo berarti dibersihkan, dilestarikan berarti Pak, nggih. Nggih. Oh, Pantane nggih. iki mboten enten tanduran kadang-kadang tok. Oh, nggih. Tandane wite pule ageng ngoten apa? Nggih, pule itu pule. Mboten enten pule lintune mek niku Mboten. mawon. Oh, nggih. Pokoke enten kajeng tanduran kajeng niku lho kajeng napa tuh potong bunder-bunder iku napa? Karet napa? Sanes. Bunder-bunder ombo-ombo napa? Lho niku lho tunggal niku lho. Isor niku. Oh, kayak jati. Nggih niku sing cilik niku lho. Oh, nggih sing ndak-ndak niku Nggih. kayak waru niku ya. Nggih niku. Nggih. Pokoke nih kidule kajeng niku. Oh, pas niku. Pas niku. Dugi mriki sekitar setengah kiloan ya. Nggih, pokoke Nggih, nggih. sampean lurus mantangan Nggih. bal nganjok Nggih. terus roto niku wetane ngoten. Oh, nggih lurus ngancok rotong ya. Nggih. Matur suwun Pak Darmo. Jadi suasana alam pedesaan ya di Desa Mojo, Dusun Mojo, Desa Mojo, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur ini sangat indah sekali ternyata ya. Sawah yang berbentuk terasiring kemudian berpadu dengan hutan pinus ya dan hutan sengon. Nah, di sini memang suasananya memang hutan ya, hutan dan kebun warga di sini. Coba kita telisik ya jejak-jejak peradaban kuno di sekitar hutan ini yang jauh ya, jauh dari manapun ini. Jauh dari manapun. Cuman memang pemandangannya sangat indah. Sawah-sawah terasiring berpadu dengan hutan pinus dan kayu-kayuan ya. Serta ini yang baru ditanam ini kurang tahu ini pohon apa ini ya. Pohon baru ini kayak waru tapi kayak jati gitu loh. Nah, itu. Coba kita telisik ya. Lokasi ini kita sudah menemukan semacam struktur batu alam ya, semacam talut penahan tanah yang terbuat dari struktur batu alam yang dimungkinkan punden yoninya itu ada di sebelah sana. Nah ini ada rumput gajah. Nah, coba di sini kita telisik ya jejak-jejak peradaban kuno ini ya. Suasananya cukup wingit dan cukup angker. Assalamualaikum, rahayu. Ini. Lah, di sini kita bersama menemukan luweng ya, atau kaki seribu ini cukup besar ini. Kaki seribunya lagi berjalan santai ini, tengok-tengok. Kelihatannya mencari makan ini. Nah, dan kita biarkan saja karena alam memiliki naluri sendiri, sama-sama mencari makan ya. Nah, ini luweng ini atau kaki seribu ya. Nah, ini. Selain suasana yang cukup tenang ya di lereng Gunung Welirang, kita juga bahwasanya punden Keramat ini juga menghadap ke Gunung Penanggungan ya, yang sebelah sana itu lereng Gunung Penanggungan yang terlihat biru itu ya. Nah, ini banyak tanaman tales ini ya yang tumbuh subur di area ini ya. Tanaman tales yang sangat sehat ini bagi kesehatan tulang ini. Nah, ini kalau orang Jawa mengatakan kalau di sini namanya bote, bote. Nah, ini kita coba berziarah ke punden yang sangat keramat. Jadi kondisinya cukup sederhana ya, cukup sederhana sekali dan sangat-sangat sederhana sekali, sangat bersahaja dengan kemudian pilar-pilarnya pohon ini ya, pohon jaran
sebagai pilar utamanya, kemudian ranting-ranting pohon dan pohon bambu, serta kemudian atap dari pohon bambu dan genting ya. Nah ini Mbah Rahayu, Mbah Rahayu, 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 Rahayu Mbah, permisi Mbah. Mbah nuwun sewu Mbah, permisi Mbah. Mbah nuwun sewu Mbah. Lah disinilah kemudian dimungkinkan ini adalah jejak meja persajian atau meja dolmen ya. Nah, kemudian jejak-jejak yang lainnya adalah kita hampir-hampir saja kemudian tidak mendapati jejak-jejak kekunoan, selain kemudian banyak hewan undur-undur. Rahayu, 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 Mbah, permisi Mbah, Rahayu, Mbah undur-undur, permisi Mbah. Penunggu pundan ini juga kita permisi sowan, kita uri-uri budaya. Nah, disinilah kita menemukan jejak kekunoan itu, sebuah umpak batu yang tinggal satu ya, yang seharusnya ada 4 buah sebagai penopang mandapa kecil yang diduga di tengahnya dahulu ada semacam sebuah tempat suci ya, atau kemudian semacam tempat pemujaan atau semacam apa namanya ya, pelinggih atau batur. Nah, batur pada masa, terutama pada masa Majapahit. Tapi kondisi yang seperti ini kita juga sulit untuk merekonstruksi kesejarahannya. Apakah era Empu Sendok, era Kahuripan, era Kadiri, era Singosari, atau era Majapahit ya. Namun ini merupakan bekas era kerajaan-kerajaan kuno. Karena setelah abad ke-18-19 penggunaan batu sebagai bahan bangunan sudah tidak kita dapati lagi ya, terutama kemudian bangunan-bangunan suci itu menggunakan batu yang dipahat ini pada abad ke-17 ke-18 ini berakhir. Entah sebab apa kemudian teknologi penggunaan batu ini di Jawa terutama ini pada abad 17-18 ini sudah berakhir hingga saat ini, dan sehingga kemudian jejak-jejak masa-masa kuno, masa kerajaan-kerajaan kuno itu menyisakan jejak-jejak batu candi, umpak-umpak batu gitu ya. Ini kemudian mengisahkan atau menyiratkan ya abad-abad terakhir, abad ke-16 ya, masa Majapahit akhir. Karena di lereng Gunung Penanggungan ini masih pembangunan candi dengan angka tahun 1511 Masehi loh, pada tahun 1511 Masehi atau awal-awal abad ke-16 ini Gunung Penanggungan ini masih eksis sebagai tempat ziarah, tempat pemujaan, tempat karsian ya, kadewa guruan, serta kemudian menjalani aktivitas menuju muksa sebagai obsesi tertinggi. Semoga kemudian hal-hal seperti ini bisa kemudian diungkap kesejarahannya sebagai riwayat sebuah desa, asal usul dari sebuah desa itu sendiri. Karena memang jika pada masa lalu desa tersebut memiliki kejayaan, maka suatu saat nanti akan jaya kembali, akan bangkit kembali. Karena leluhur kita memilih sebuah lokasi ini sudah terpilih, sudah baik gitu ya, sudah dipilih oleh leluhur kita sebagai lokasi yang baik. Jasmira, jangan sekali-kali melupakan sejarah.